Teman-teman, hari ini saya akan bahas lagi atau berbagi informasi lagi tentang aplikasi Watas ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini telah bayar di aplikasi Watas, mungkin teman-teman pada penasaran ya, Bang, seperti apa Bang resiko misalkan telat bayar, gagal bayar di aplikasi Watas? Apakah sebar data, apakah ada DC lapangannya? Nah, pertanyaan itu yang sering ditanyakan oleh teman-teman subscriber. Oke, seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah mendukung channel ini. Jadi saya lebih semangat berbagi informasi seputar pinjol teman-teman ya, kalau teman-teman sudah subscribe. Jadi lebih semangat seperti itu ya. Oke, di kesempatan kali ini saya bahas tentang aplikasi teman-teman ya, aplikasi Watas ya. Nah, di sini sudah saya buka untuk aplikasi Watas. Di sini saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak bayar atau gagal bayar, tidak. Cuman berbagi pengalaman ya. Seperti ini loh, kalau gagal bayar, resikonya kayak gini loh, seperti itu ya. Oke, di sini teman-teman ada 3 cicilan. Cicilan yang pertama 6.387.000 sekian tanggal 15 bulan 3 2025. Artinya sudah lewat 1 bulan untuk aplikasi Watas ini. Ya, untuk cicilan yang pertama 6 juta ini sudah telat 1 bulan. Untuk cicilan yang kedua 3.600 sekian tanggal 19 bulan 3 2025 ya. Ini masih belum ya teman-teman. Sorry ya. Ini sudah telat berapa ini? Kalau tanggal 19 bulan 3 ini. Sekitar 2 mingguan ya. Kemudian cicilan yang keempat ya. Yang ketiga ini 4.800 sekian. Tanggal 20 bulan 3. Artinya sudah lewat sekitar 2 minggu. Nah, total keseluruhan ini teman-teman, kalau kita hitung ini sekitar 15 juta di aplikasi Watas. Banyak teman-teman subscriber yang panik karena tidak mampu bayar atau memang tidak ada dana. Seperti itu kan? Oke, buat teman-teman yang penasaran, Bang, resiko yang pertama kalau kita telat bayar di aplikasi Watas gimana? Resiko yang pertama buat teman-teman, kalau teman-teman telat bayar, itu sudah pasti teman-teman akan di WA, di telepon, di chat, di SMS, di email kayak gitu teman-teman. Itu setiap hari loh teman-teman. Ya. Nah, bahkan kalau teman-teman sudah lewat sekitar 2 hari atau 1 minggu, biasanya ada semacam teror ya. Jadi teman-teman kalau masih belum bayar 1 mingguan lah, itu diteror biasanya teman-teman. Terornya seperti apa, Bang? Ya, namanya teror itu banyak variasinya. Ada yang diteror ancam sebar data, ada yang diteror ancam sebar data ke sosial media, atau menghubungi kontak-kontak yang ada di HP. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi misalkan teman-teman telat bayar, kalian kebanyakan gak luput dari itu. Intinya kalian itu diteror. Apa benar data kita disebar atau disalahgunakan misalkan? Itu enggak, itu cuma nakut-nakuti kalian agar kalian bayar teman-teman. Jadi buat teman-teman yang saat ini ketakutan, takut disebar data, itu nggak bakalan terjadi disebar gitu loh. Itu cuma nakut-nakuti aja, gertak-gertak kalian. Makanya buat teman-teman yang telat bayar saat ini di tahun 2025, kalian kuatin mental. Ya, ini salah satu contoh, sudah lewat 1 bulan. Apakah aman? Aman. Apakah sebar data? Nggak ada. Sebar data nggak ada, tapi cuman WA. Data mau dialihkan, data Anda lengkap di sini kalau masih belum bayar. Pokoknya seperti itulah teman-teman, ya. Beda lagi kalau sudah lewat sekitar 2 minggu, 3 minggu, itu biasanya ada ancaman bukan ancaman sih. DC hari ini mau datang ke tempat kerja, mau ke rumah melalui RT RW kayak gitu. Itu benar apa enggak, Bang? Pertanyaan dari teman-teman itu yang sering ditanyakan. Itu jawabannya enggak. Itu sama, nakut-nakuti atau teror gitu loh teman-teman. Jadi DC itu cuma nakut-nakuti kalau dari WA. Intinya seperti itu teman-teman. Tapi banyak juga subscriber yang panik karena sudah dapat WA kayak gini, kayak gitu. Ya, takut didatangi beneran. Padahal enggak loh teman-teman. Ini contoh loh ya. Lumayan besar untuk tagihannya, tapi sampai sekarang ini aman gitu loh. Makanya buat teman-teman yang telat bayar, kalian wajib tahu ini gitu loh. Bukan di sini saya mengajarkan teman-teman tidak bayar, tidak. Cuman berbagi pengalaman seperti itu. Soalnya tiap hari banyak juga subscriber yang sharing sama saya itu yang nggak ada yang didatangi.
Cuman kalau komentar di video-video saya itu saya didatangi kayak gitu. Biasanya kalau yang komen kayak gitu itu biasanya dari pihak penagih ikut komen atau DC ikut komen juga gitu loh. Agar yang lain panik seperti itu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman untuk aplikasi Watas yang saya punya sejauh ini aman-aman saja. Aman, tidak ada DC dan tidak ada sebar data. Ya. Nanti saya update lagi ya untuk aplikasi ini teman-teman, misalkan disebar data, misalkan didatangi DC, nanti saya update lagi. Makanya buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru ya. Seperti itu teman-teman. Nih ini bukan apa ya. Nah ini teman-teman bisa perhatikan sendiri untuk aplikasinya masih ada ya nih. 30 hari, artinya sudah 1 bulan. Aman. Sebar data nggak ada yang namanya sebar data ya, cuman pengancaman WA kayak gitu kan, email, data Anda lengkap di sini, kalau masih belum bayar hari ini terpaksa data Anda kami alihkan ya, atau kami alihkan ke kolektor lain. Nah kayak gitu, itu ya itulah resikonya gitu loh. Makanya kalian harus kuat mental. Bang saya nggak kuat mental, misalkan teman-teman nggak kuat mental, kalian bisa belajar dari video-video saya ya, sering nonton video-video saya ya, tidak bakalan bakalan kuat mental kalian kalau kalian sering nonton video-video saya, karena saya sering nakut-nakuti DC yang kayak gitu loh. Itu cuman gertak-gertak aja sebenarnya teman-teman. Makanya buat teman-teman harus benar-benar kuat mental gitu loh ya. Ada juga pertanyaan dari teman-teman, Bang kalau kita dapat WA dari pihak penagih apa perlu dibalas? Gak usah lah, ngapain dibalas, gak usah. Kalau kalian memang mau balas ya coba aja balas gitu loh teman-teman. Nanti kalau teman-teman balas pastinya panjang gitu loh. Kalau saya memang diteror itu seneng gitu loh, bahkan saya yang neror DC-nya. Seperti itu. Jadi teman-teman, pertanyaan dari teman-teman apakah perlu dibalas? Gak usah, saran saya. Kalau teman-teman mau balas ya boleh-boleh aja, nggak masalah gitu loh teman-teman. Seperti itu, intinya kalian nggak panik gitu loh. Itu aja sih. Kalau teman-teman panik dapat WA kayak apapun nanti bingung sampai nggak makan itu. Jadi jangan gitu loh. Belajar dari video-video saya, sering nonton video saya, pasti kuat mental teman-teman. Seperti itu ya. Oke nanti mungkin 1 minggu lagi saya update lagi ya. Pokoknya teman-teman jangan lupa lah subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel saya. Nanti misalkan disebar data ataupun didatangi DC telat berapa hari, nanti saya videokan gitu loh. Oke teman-teman, terima kasih ya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Tunggu video-video selanjutnya dari channel Markas Pinjol. Bye bye.